Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang jiwanya senantiasa merindukannya. Pernahkah kita berada di sepertiga malam yang hening? Di saat dunia terlelap, kita bentangkan sajadah, kita angkat kedua tangan kita, dan kita tumpahkan segala isi hati di hadapannya. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung, lisan bergetar melantunkan harapan, memohon sebuah jawaban atas masalah yang terasa menghimpit. Mungkin kita memohon kesembuhan atas penyakit yang tak kunjung usai. Mungkin kita merindukan hadirnya seorang jodoh yang akan menyempurnakan separuh agama. Atau mungkin kita berjuang mati-matian, memohon sebuah jalan keluar dari lilitan hutang yang terasa mencekik. Kita berdoa dengan penuh keyakinan, dengan seluruh jiwa raga, karena kita tahu Dia Maha Mendengar. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan tahun pun berlalu. Langit seolah diam membisu, jawaban yang kita nantikan tak kunjung tiba. Perlahan, bisikan keraguan mulai menyelinap. Apakah doaku tidak didengar? Apakah aku terlalu banyak dosa hingga doaku tak tembus ke langit? Apakah Allah telah melupakanku? Di titik inilah iman kita diuji pada level yang paling rapuh. Kita berada di sebuah persimpangan krusial antara prasangka baik dan putus asa. Inilah misteri agung yang akan kita coba selami bersama. Misteri tentang doa yang tak kunjung terkabul. Apakah Allah benar-benar tidak menjawab? Ataukah kita yang selama ini gagal membaca dan memahami bahasa cintanya, yang seringkali datang dalam bentuk penundaan, penggantian, bahkan penolakan? Sebelum kita mengurai benang-benang takdir yang rumit ini, dukunglah terus perjalanan dakwah kita bersama. Tekan tombol like sebagai tanda kita satu hati dalam pencarian ini, bagikan pandangan sahabat di kolom komentar, dan subscribe agar kita tak pernah ketinggalan setiap episode dalam perjalanan iman kita. Langkah pertama untuk memecahkan misteri ini adalah dengan membongkar pemahaman kita yang seringkali keliru tentang makna terkabulnya doa. Kita, dengan keterbatasan akal manusia, seringkali menganggap doa yang terkabul adalah doa yang dijawab persis seperti apa yang kita minta dan di waktu yang kita inginkan. Kita seolah mendikte Tuhan, menjadikan doa sebagai daftar pesanan yang harus dipenuhi. Padahal, cara Allah menjawab doa jauh lebih indah, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih sayang daripada yang bisa kita bayangkan. Rasulullah SAW telah memberikan kita kunci jawabannya dalam sebuah hadis yang agung. Beliau bersabda bahwa tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau pemutusan tali silaturahmi, melainkan Allah akan memberikannya salah satu dari tiga hal. Pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya di dunia. Inilah yang sering kita harapkan, sebuah jawaban kontan yang langsung terlihat oleh mata. Kedua, Allah akan menundanya dan menggantinya dengan menghindarkan darinya keburukan yang setara dengan apa yang ia minta. Dan ketiga, Allah akan menyimpan doanya itu sebagai pahala dan tabungan kebaikan baginya di hari kiamat. Subhanallah, 3 bentuk jawaban dan semuanya adalah kebaikan. Tidak ada satupun doa tulus yang sia-sia di sisi Allah. Mari kita renungkan bentuk jawaban yang kedua, yang seringkali terjadi tanpa kita sadari. Mungkin kita berdoa setengah mati memohon agar diterima di sebuah perusahaan idaman. Doa kita seolah tidak terkabul. Kita sedih, kita kecewa. Tapi beberapa bulan kemudian, kita mendengar kabar bahwa perusahaan itu melakukan PHK massal atau bahkan bangkrut. Di saat itulah kita tersadar. Allah tidak mengabulkan doa kita bukan karena Dia tidak sayang, tapi justru karena Dia sangat sayang. Dia sedang melindungi kita dari keburukan yang lebih besar. Doa kita telah dijawab dalam bentuk proteksi, dalam bentuk penyelamatan. Berapa banyak penolakan dalam hidup kita yang jika kita lihat kembali di masa depan, ternyata itu adalah bentuk penyelamatan terbaik dari Allah. Bentuk jawaban ketiga adalah yang paling mulia. Doa kita tidak dijawab di dunia, tapi Allah menyimpannya sebagai bekal kita di akhirat. Diceritakan kelak di hari kiamat, seorang hamba akan terkejut melihat tumpukan pahala yang begitu besar, padahal ia merasa amalnya tidak sebanyak itu. Lalu dikatakan kepadanya, inilah pahala dari doa-doamu di dunia yang belum dikabulkan. Melihat ganjaran yang begitu besar itu, sang hamba sampai berandai-andai. Ya Allah, seandainya saja tidak ada satupun doaku di dunia yang Engkau kabulkan. Karena
ia sadar balasan di akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Jadi, sahabat beriman, ketika doa kita seolah tak terjawab, jangan pernah berprasangka Allah mengabaikannya. Mungkin Dia sedang menjawabnya dengan cara yang lebih baik, cara yang tidak terlihat oleh mata kita yang terbatas. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal fundamental yang harus kita periksa, yaitu kondisi dari doa itu sendiri. Doa bukanlah sekedar untayan kata-kata. Ia adalah sebuah getaran jiwa, sebuah koneksi batin antara seorang hamba dengan Robnya. Agar koneksi ini bisa terjalin dengan kuat, ada beberapa syarat dan adab yang harus dipenuhi. Bayangkan kita ingin menelepon seseorang yang sangat penting. Tentu kita akan memastikan sinyalnya bagus, baterai ponselnya penuh, dan kita berbicara dengan bahasa yang sopan. Begitu pula dengan doa. Syarat utamanya adalah keyakinan penuh atau yakin. Kita harus berdoa dengan hati yang 100% yakin bahwa Allah mendengar dan akan menjawab, bukan dengan hati yang ragu-ragu. Rasulullah mengingatkan, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Hati yang lalai adalah hati yang berdoa, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Tidak fokus, tidak hadir. Selain keyakinan, ada satu syarat lagi yang seringkali menjadi penghalang terbesar, yaitu kehalalan rizki. Diceritakan dalam sebuah hadis, ada seorang musafir dengan rambut kusat masai dan penuh debu. Ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rob, ya Rob." Tapi Rasulullah bersabda, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram? Ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita. Kita bisa saja menangis darah dalam doa kita, tapi jika tubuh kita dialiri oleh rezeki yang subhat apalagi haram, maka doa itu akan terhalang, terpental, dan tidak akan pernah sampai ke arsy-Nya. Maka sebelum kita menuntut jawaban dari Allah, mari kita audit dari kita sendiri. Sudahkah hati kita penuh keyakinan? Sudahkah lisan, perut, dan seluruh jiwa raga kita bersih dari hal-hal yang dimurkainya? Karena doa adalah senjata mukmin. Tapi senjata sebagus apapun tidak akan berfungsi jika dipegang oleh tangan yang tidak memenuhi syarat. Meskipun semua syarat sudah kita penuhi, seringkali jawaban dari Allah tetap tidak datang seketika. Disinilah kita masuk ke dalam ruang ujian yang bernama penantian. Masa penantian ini bukanlah masa kosong yang sia-sia. Ia adalah sebuah kurikulum tarbiyah, sebuah proses pendidikan langsung dari Allah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di balik setiap detik penantian, ada hikmah dan cinta yang begitu besar. Salah satu hikmah terbesar dari penundaan doa adalah untuk memurnikan niat kita. Allah ini menguji kita. Apakah kita berdoa karena kita benar-benar mencintainya dan butuh kepadanya? Atau kita hanya butuh pada pemberiannya? Jika kita hanya butuh pada pemberiannya, maka ketika doa kita tidak kunjung terkabul, kita akan mudah menyerah, marah, dan bahkan berhenti berdoa. Tapi jika kita benar-benar mencintai Allah, maka masa penantian itu justru akan membuat kita semakin sering mengetuk pintunya. Kita akan semakin banyak beribadah, semakin banyak berzikir, semakin banyak menangis di hadapannya. Kita tidak akan pernah bosan, karena kita menikmati setiap momen percakapan kita dengannya. Para ulama berkata, terkadang Allah menunda jawaban doa seorang hamba karena Allah rindu dan cinta mendengar rintihan dan munajat dari hamba tersebut. Allah tidak ingin percakapan itu berhenti. Maka penundaan itu bukanlah bentuk penolakan, melainkan bentuk undangan untuk terus berdialog dengannya. Hikmah kedua dari penantian adalah untuk mempersiapkan diri kita. Seringkali apa yang kita minta itu adalah sebuah kebaikan, namun kita sendiri belum siap untuk menerimanya. Seorang yang fakir mendoa meminta kekayaan, namun mungkin mental dan imannya belum siap. Jika Allah berikan seketika, bisa jadi ia akan menjadi sombong, kikir, dan lupa diri, yang justru akan menghancurkannya. Maka Allah menundanya, sambil memberikannya ujian-ujian kecil untuk melatih mentalnya, untuk memperkuat imannya, hingga ia benar-benar pantas dan siap menerima amanah kekayaan itu. Seorang yang lajang berdoa meminta jodoh, namun akhlak dan ilmunya mungkin belum cukup. Jika Allah berikan seketika, bisa jadi pernikahannya akan penuh dengan konflik dan berakhir dengan perceraian. Maka Allah menundanya, memberikan waktu untuk terus memperbaiki diri, hingga ia bisa menjadi pasangan yang baik. Penantian adalah bengkel waktu dari Allah, tempat kita ditempah dan dibentuk agar ketika anugerah itu datang, ia benar-benar menjadi sebuah berkah, bukan menjadi musibah. Janji Allah untuk menjawab doa adalah sebuah janji yang pasti. Perkasan ini diulang kali-kali dalam Al-Quran, seolah Allah ingin menghapus segala keraguan dari dalam hati kita.
Salah satu ayat yang paling menyentuh dan paling memberikan harapan adalah surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sya'alaka 'ibadi ya'ni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada aku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini merupakan surat cinta yang sangat personal dari Allah kepada kita. Perhatikan, ketika para sahabat bertanya tentang banyak hal lain seperti bulan sabit, infak, atau haji, Allah selalu menjawabnya melalui lisan Rasulullah dengan kata kul atau katakanlah. Tapi khusus ketika mereka bertanya tentang Allah, Allah memotong rantai penentara itu. Allah tidak mengatakan katakanlah kepada mereka bahwa aku dekat, tapi Allah langsung menjawab dengan kata ganti orang pertama, maka sesungguhnya Jika penundaan doa adalah proses pemurnian niat dan persiapan diri dari Allah, maka ada satu level lagi dari jawaban Allah yang membutuhkan tingkat keimanan dan prasangka baik yang paling puncak, yaitu ketika Allah tidak hanya menunda, tapi Allah benar-benar tidak memberikan apa yang kita minta. Allah menjawab doa kita dengan sebuah tidak. Bagi hati yang rapuh, jawaban tidak dari Allah ini bisa terasa seperti sebuah penolakan, sebuah akhir dari segalanya, dan bisa menjerumuskannya ke dalam jurang putus asa. Namun bagi hati yang telah diterangi cahaya ma'rifah, hati yang memahami betapa luasnya ilmu Allah dan betapa terbatasnya pengetahuan manusia, maka tidak dari Allah itu akan ia terima sebagai salah satu bentuk kasih sayangnya yang paling agung. Mengapa? Karena kita seringkali dengan kebodohan kita meminta sesuatu yang kita anggap baik, padahal di dalam ilmu Allah yang maha meliputi, hal itu justru akan membawa keburukan bagi kita. Kita seperti seorang anak kecil yang merengek-rengek meminta pisau tajam karena terlihat berkilauan tanpa tahu bahwa pisau itu bisa melukai tangannya. Maka ayah yang penuh cinta akan berkata, tidak, bukan karena ia benci, tapi justru karena ia ingin melindungi anaknya dari bahaya. Begitulah Allah memperlakukan kita. Tidak dari Allah bukanlah penolakan, melainkan perlindungan. Tidak dari Allah bukanlah kebencian, melainkan penyelamatan. Betapa banyak hal yang dulu kita tangisi karena tidak berhasil kita dapatkan, namun hari ini kita justru bersyukur karena Allah tidak mengabulkannya. Mungkin kita pernah patah hati karena tidak jadi menikah dengan seseorang. Lalu beberapa tahun kemudian kita melihat kehidupan pernikahan orang itu penuh dengan masalah, dan kita pun bersyukur Allah telah menyelamatkan kita. Allah dengan ilmunya yang sempurna tahu apa yang terbaik untuk kita jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Kaidah emas tentang prasangka baik ini telah Allah patahkan dalam sebuah ayat yang luar biasa yang seharusnya menjadi pegangan hidup kita setiap kali kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah obat penenang paling mujarab bagi jiwa yang sedang terluka karena kecewa. Ia adalah fondasi dari sikap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalimat Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui adalah kunci dari segalanya. Ia adalah sebuah pengakuan total atas kelemahan dan keterdatasan diri kita dan sebuah penyerahan mutlak atas keagungan dan kebijaksanaan Allah. Ketika kita benar-benar meresapi kalimat ini, maka hati kita akan menjadi lapang. Kita akan mampu menerima setiap takdir, baik yang manis maupun yang pahit, dengan senyuman. Kita tidak akan lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi kita akan berkata, aku percaya Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku ya Allah. Inilah puncak dari penghambaan. Ketika kita tidak lagi mencoba mengatur takdir kita sendiri, tapi kita ridho dan bahagia dengan takdir yang telah diaturkan oleh sutradara terbaik. Ketika kita sampai pada level ini, maka doa kita akan naik kelas. Kita tidak lagi berdoa untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah, tapi kita berdoa untuk memohon kekuatan agar kita bisa ridho dengan apapun kehendaknya. Doa kita berubah dari doa seorang pemesan menjadi doa seorang pecinta. Dan seorang pecinta, kebahagiaan tertingginya bukanlah ketika permintaannya dipenuhi, melainkan ketika ia bisa membuat sang kekasih ridho kepadanya.
Dari semua perenungan ini, kita mulai memahami bahwa esensi sejati dari doa bukanlah sekedar ritual meminta dan menerima. Doa adalah sebuah dialog, sebuah momen intim, sebuah pengakuan akan kelemahan kita dan keperkasaannya. Hakikat dari doa adalah ibadah itu sendiri. Setiap kali kita mengangkat tangan, setiap kali kita merintih dalam sujud, setiap kali kita memanggil namanya, saat itulah kita sedang melakukan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan jika permintaan kita tidak dikabulkan, kita tetap mendapatkan pahala dari ibadah doa itu sendiri. Maka, kerugian terbesar bukanlah ketika doa kita tidak terkabul. Kerugian terbesar adalah ketika kita berhenti berdoa. Karena saat kita berhenti berdoa, saat itulah kita telah memutuskan tali hubungan kita dengan Allah. Kita telah berlaku sombong, seolah-olah kita tidak lagi membutuhkannya. Inilah jebakan setan yang paling berbahaya. Setan tidak mampu menghalangi Allah untuk mendengar doa kita, tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk membuat kita putus asa dan berhenti berdoa. Maka, teruslah berdoa sahabat beriman. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Jadikan doa sebagai nafas kehidupan kita. Dalam keadaan lapang, berdoalah sebagai bentuk syukur. Dalam keadaan sempit, berdoalah sebagai bentuk permohonan dan kepasrahan. Biarlah Allah yang memilihkan jawaban terbaik untuk kita. Tugas kita hanyalah terus-menerus mengetuk pintunya dengan adab dan keyakinan, karena pintunya tidak akan pernah tertutup bagi mereka yang tulus. Sekarang, bagaimana cara kita menata hati agar tetap kokoh dalam masa penantian dan mampu berprasangka baik apapun jawaban dari Allah? Pertama, akui rasa sedih dan kecewa kita sebagai sesuatu yang manusiawi, namun jangan biarkan ia berlarut-larut. Segera bingkai perasaan itu dengan bingkai iman. Ucapkan, "Ya Allah, aku sedih tapi aku ridho dengan ketetapan-Mu, karena aku yakin Engkau punya rencana yang lebih indah." Kedua, carilah kebahagiaan dalam proses berdoa itu sendiri. Nikmati setiap detik dialog kita dengan Allah, rasakan manisnya munajat di keheningan malam. Fokuslah pada kualitas hubungan kita dengannya, bukan pada hasil akhir dari permintaan kita. Ketiga, buatlah jurnal prasangka baik. Tuliskan kembali dalam hidup kita kejadian-kejadian di masa lalu di mana doa kita seolah tidak terkabul, namun ternyata itu adalah yang terbaik. Ini akan menjadi bukti nyata dan penguat iman kita bahwa Allah memang selalu memberikan yang terbaik, bukan yang kita inginkan. Keempat, perbanyaklah ibadah-ibadah lain selain doa. Perbanyak sedekah, karena sedekah bisa menolak bala. Perbanyak istighfar, karena istighfar bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Perbanyak sholawat kepada Nabi, karena sholawat akan membuat doa kita lebih mudah terangkat ke langit. Dan kelima, amalkanlah doa pamungkasnya para nabi di saat berada dalam kesulitan, yaitu doa Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini adalah paket komplit. Ia diawali dengan tauhid, pengakuan akan keesaan Allah, diikuti dengan tasbih, pencucian Allah dari segala kekurangan, dan ditutup dengan istighfar, yaitu sebuah pengakuan tulus atas segala dosa dan kelemahan diri kita. Para ulama mengatakan, tidak ada seorang mukmin pun yang berdoa dengan doa ini melainkan Allah akan mengabulkannya, karena di dalamnya terkandung adab tertinggi seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Sebagai kesimpulan dari perjalanan kita kali ini, sahabat beriman, doa yang tak kunjung terkabul bukanlah sebuah penolakan dari langit. Ia adalah sebuah pesan cinta yang harus kita baca dengan kacamata iman dan prasangka baik. Bisa jadi ia adalah penundaan untuk memurnikan kita. Bisa jadi ia adalah penggantian dengan sesuatu yang lebih baik atau perlindungan dari sesuatu yang buruk. Atau bisa jadi ia adalah tabungan abadi yang Allah siapkan untuk kita di surga. Tidak ada yang sia-sia. Setiap tetes air mata dalam munajat kita, setiap debaran harapan dalam hati kita, semuanya tercatat, semuanya bernilai, dan semuanya akan dibalas dengan balasan yang paling sempurna oleh Yang Maha Pemurah. Maka, jangan pernah biarkan hatimu lelah berharap. Jangan pernah biarkan lisanmu letih berdoa, karena doa adalah senjata kita. Doa adalah kekuatan kita, dan doa adalah bukti terindah bahwa kita memiliki Allah, Tuhan yang dekat dan selalu menjawab panggilan hambanya. Di video kita selanjutnya, insya Allah kita akan membongkar rahasia spiritual di balik amalan istighfar. Bagaimana satu kalimat sederhana ini tidak hanya menghapus dosa, tapi juga terbukti secara mengejutkan mampu menjadi solusi bagi masalah rezeki, keturunan, dan berbagai kebuntuan hidup. Pastikan sahabat semua telah mensubscribe agar kita tidak ketinggalan ilmu yang berharga ini. Terima kasih telah menemani hingga akhir. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai berdoa dan pandai berprasangka baik kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.